Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berhubung kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita mengenang Ummul Mukminin Khadijatul Al-Kubra ketika menjelang peringatan hari wafatnya yang ke-11 Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Khadijah memang wanita istimewa. 2/3 wilayah Makkah adalah milik Siti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun ketika wafat, tak selembar kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dikenakannya di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisik Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah, Ummul Mukminin, ibu kaum muslimin, ibu kaum mukminin. Ketika itu, ibu mukminin pun kemudian menghembuskan napas terakhir di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didekapnya sang istri itu dengan perasaan filu yang teramat. Tumpahlah air mata mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang ada di situ. Saudara, dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?"
kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan. Jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah SAW bertanya, kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu Husain tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai, tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan. Jawab Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Terseduh Rasulullah SAW mengenang istrinya semasa hidup. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tidak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusukan, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anhum. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah SAW yang lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah SAW hingga membuat beliau terjaga. Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku? Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan, jawab Siti Khadijah. Dahulu aku memiliki
kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Rasulullah pun tampak sedih. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendiri dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku ya Rasulullah, sahut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menjawab, di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga kisah dari perjalanan dan perjuangan Ummul Mukminin, yakni Khadijatul Kubra, istri pertama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi i'tibar bagi kita semua dalam menegakkan kalimat Allah. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan lahir dan batin, diberkahi dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.